suara Demokrat meluncur ke bawah di angka 7% suara saja. Untung saja masih lolos ke Senayan yang menetapkan minimal suara 4%. SBY kemudian resah. Dia menganggap bahwa AHY ternyata masih belum matang untuk mengawal Partai Demokrat. Maka sebagai bapak yang baik dan bijaksana, beliau pun turun gunung untuk kembali mengawal Demokrat. Ngeri. Bongkar aib SBY, Denny Sregar ditantang berkelahi sama kader Demokrat Hasbil Lubis. Ditulis oleh Ferry Patli di Stewart.com. Suka mengkritik orang tapi tidak mau dikritik. Demikian gambaran kader Partai Demokrat. Kita bisa lihat bagaimana masifnya kader partai itu menyerang Presiden Jokowi. Bahkan ketika partai tersebut mau dikudeta oleh kadernya sendiri serta Muldoko, Presiden Jokowi pun turut disalahkan. Padahal apa juga manfaatnya orang nomor satu di Indonesia itu mengambil alih Partai Demokrat? Uang partai namanya juga sudah jelek kok, lantaran banyak kadernya yang katakan tidak padahal korupsi. Gak lama lagi juga bakal gurem dengan sendirinya. Kalau Jokowi mau jadi petinggi partai, mending dia dirikan partai baru. Sudah bisa dipastikan akan lebih besar dari Partai Demokrat. Lantas, apa bukti kalau Partai Demokrat suka menjelek-jelekan orang lain tapi marah ketika mendapat serangan balik itu? Berikut ceritanya. Awalnya Denny Sregar membagikan cerita bagaimana SBY dulu cawe-cawe agar anaknya AHY bisa menjadi cawapres melalui akun Twitternya @DennySregar7. Berikut penjelasannya. Pada 2019 silam, SBY menawarkan AHY ke Jokowi sebagai cawapres tapi ditolak. Jokowi mengatakan kalau AHY mau kursi Menpora, silahkan Demokrat bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Dan SBY pun setuju. Tapi di lain waktu SBY juga menawarkan AHY sebagai cawapres kepada Prabowo. Prabowo pun setuju asal Demokrat mau setor duit, minimal DP-nya lah. Setelah ditunggu-tunggu, duit gak disetor-setor. Sementara Sandiaga Uno siap menyetorkan duit yang diminta oleh Ketum Gerindra itu. Hingga dipilihlah Sandi sebagai cawapres Prabowo. AHY gagal jadi cawapres Prabowo, Demokrat kecewa berat. Sampai-sampai Kepala Bapilu partai itu Andi Arief mengatakan Prabowo Jenderal Kardus. Yang ini dibalas oleh Waketum Partai Gerindra kala itu Arief Poyono, SBY Jenderal Baper dan tukang ngeluh. Gagal anaknya jadi cawapres Prabowo, SBY pun kembali menemui Jokowi dalam rangka menghendaki AHY jadi Menpora. Karena sudah tahu SBY juga menyodorkan anaknya ke rival dirinya, permintaan mantan Presiden RI ke-6 itu pun ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. SBY pun bingung, akhirnya ia kembali ke Prabowo dan tidak dapat apa-apa. Itulah risiko kalau terlalu memanjakan anak. Terakhir, harga diri bapak yang jadi tercoreng. Nah, pasca Denny Sregar mengungkapkan kelakuan licik SBY itu, kader Demokrat Hasbil Lubis auto ngamuk, sampai-sampai dia menantang host Cokro TV tersebut berkelahi. Kau ketemu aja sama saya, gak usah banyak bacot. Di mana kau maunya? Berapa kau dapat bayaran untuk fitnah Demokrat terus? Sama saja kau kayak PSI lama-lama. Aku ini masih muda, masih punya banyak waktu, cari di mana kau. Aku save semua tweet kau. Kau pikir aku main-main? Ujar Hasbil dengan nada marah melalui akun Twitternya @hasbil_lbs. Kau Denny Sregar maunya di mana? Biar aku yang datang ke kau. Kau kasih alamatnya. Kita sama-sama cowok. Jangan jadi banci kau. Kita selesaikan apa mau kau sebenarnya. Biar gak fitnah ke Demokrat saja kerja kau. Aku ini masih muda, masih punya banyak waktu ngeladenin kau. Kau mau berdebat soal kebenaran, aku ladenin, bawa data kau. Atau kau mau berantem aja kita. Kau jawab, jangan diam kau, bazar RP tolol. Lanjutnya lagi. Ngeri, gak nyangka. Ternyata kader Demokrat tidak hanya pandai korupsi, sampai-sampai koruptor termuda disematkan kepada kader partai itu yakni Nur Afifah Balqis. Tapi kader Demokrat ngamuk juga, persis kayak FPI. Tidak berhenti sampai di situ, Hasbil juga mengatakan dia tidak akan bisa mati dengan tenang sebelum semua kasus yang menjerat Denny Sregar ditindaklanjuti. Di samping itu, Hasbil menantang Denny Sregar untuk melaporkannya ke polisi agar mereka berdua bisa bertemu di pengadilan. Cadas. Lalu apa tanggapan Denny Sregar pasca diajak berantem sama anak ingusan tersebut? Gak kenal sama Hasbil Lubis. Bilangin aja kalau bukan elit Partai Demokrat, gue males nanggepin. Yang ini masih bocil, kencing aja masih megangin. Gue dong udah lepas tangan.
Wajar bila kemudian Surya Paloh gak mau alias menolak dengan keras AHY jadi cawapres Anies karena kadernya brutal serta emosian kayak Kadrun. Takutnya ntar ketika Anies terpilih jadi presiden, kemudian anggota partai koalisi perubahan bagi-bagi jatah kekuasaan, kader Demokrat minta lebih. Pas diprotes, kader Nasdem yang digebukin oleh Hasbil Lubis. Kan gak lucu? Bagaimana menurut Anda? Untuk jadi kita perlu menghormati pikiran, pandangan yang diungkapkan, dan saya percaya aparat kepolisian pun akan menjaga marwah itu sehingga kehidupan berdemokrasi kita makin sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang nantinya takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat. Denny Indrayana dipolisikan karena sebar hoaks sistem pemilu, Anies Baswedan pasang badan. Ditulis oleh rjdsiwar.com. Anies Baswedan buka suara soal Denny Indrayana ketika dilaporkan ke polisi. Anies Baswedan lalu menanggapi kasus yang menjerat Denny Indrayana dan yang diduga imbas penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengatakan bahwa MK akan tetapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam hal ini, Anies Baswedan menilai bahwa Denny Indrayana hanya sekedar mengungkapkan pendapat bukan menyebar berita bohong. Marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan. Dalam demokrasi yaitu kebebasan untuk mengutarakan pandangan ini dilindungi undang-undang. Kata Anies Baswedan saat ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat, Jumat 2 Juni 2023. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dia percaya aparat kepolisian akan menjaga marwah kebebasan beropini, sehingga kehidupan berdemokrasi dapat dikatakan sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat. Karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi, ujar Anies Baswedan. Nah, di sini sangat begitu kelihatan bahwa Yohanes ini tidak bisa membedakan mana kebebasan berpendapat dan mana yang menebar berita hoaks. Bahkan, seorang ahli hukum seperti Denny Indrayana seharusnya juga tidak mudah menyebarkan isu-isu sensitif yang kebenarannya pun masih dipertanyakan. Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temannya yang bisa dipercaya bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Dan menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik seperti halnya pemilu pada zaman Orba. Saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Ucap Denny Indrayana dalam cuitan di akun Twitternya Minggu 27 Mei 2023.